Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang masih menjangkau kami. Mendengarkan kami pada sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Aceh Singkil. Bersama saya Nur Hayati, saat ini kita akan mengikuti tausiah Ramadan program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Pendengar, tausiah Ramadan hari ini edisi Sabtu 1 Maret 2025 bertemakan melatih kepekaan sosial lewat puasa. Nah, pada kesempatan sore hari ini hadir penceramah kita yaitu Ustadz Mayrido Hafera SHI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Untuk hari ini yang akan membawakan topik melatih kepekaan sosial lewat puasa. Dan kepada Pak Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya selama minimal 25 menit dan maksimal 35 menit. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengijabah doa-doa kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setahun yang lalu, dari 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, dan 1 bulan yang lalu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperjumpakan kembali dengan 1 bulan yang berkah, 1 bulan yang penuh rahmah, 1 bulan yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segudang keistimewaan, yaitu bulan Ramadan. Hari ini kita berada pada tanggal 1 Ramadan. Sebahagian sudah masuk pada 2 Ramadan. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, 2 yang sedang kita lewati, dan 28 hari berikutnya, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di dalam bahasa atau lughah disebut dengan al-imsak, menahan. Sementara dalam istilah itu menahan al-imsakul makhsus, menahan yang khusus dari sesuatu yang khusus, dari waktu yang khusus hingga waktu yang khusus. Atau puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum atau sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mulai dari subuh sampai memasuki waktu maghrib. Satu hal yang pokok di dalam ibadah puasa itu adalah lapar. Kita diperintahkan untuk berdiam tanpa makan
menahan perut, menahan selera dari makan dan minum yang biasanya pada bulan-bulan yang lain itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan tema ceramah Ramadan kita kali ini adalah bagaimana ibadah puasa itu mampu membentuk kepekaan sosial. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang itu sampai dia mencintai si saudaranya atau mencintai apa yang berlaku untuk saudaranya itu sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri atau apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mencintai saudara kita, mencintai orang lain, mencintai apa yang disukai oleh orang lain, membenci sesuatu yang dibenci oleh orang lain, maka harus ada rasa. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain? Bagaimana kita merasakan apa yang dibenci oleh orang lain? Walaupun pada prinsipnya adalah apa yang kita benci, maka kita orang lain akan juga membenci. Apa yang kita sukai, maka orang lain juga akan menyukai. Maka pendengar yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaparkan diri di bulan Ramadan, agar kita, hikmahnya itu adalah diantaranya paham dengan perasaan orang-orang yang tidak ada makanan di luar Ramadan, paham dengan perasaan orang-orang yang tidak ada belanja di rumahnya sehari-hari di luar Ramadan, paham dengan perasaan orang yang tidak makan melainkan mungkin satu kali saja atau bahkan tidak makan dalam satu hari di luar Ramadan. Kita merasakan lapar, apalagi bagi orang yang tidak terbiasa dengan ibadah saum di luar Ramadan, akan terasa sangat berat ibadah itu, akan terasa laparnya, terasa betapa hausnya diri kita ini, sehingga perasaan kita ketika ada makanan di depan, minuman di depan, kita ingin melahap seluruhnya. Maka perasaan lapar itu yang kita mampu menahan itu, maka akan lahir dalam diri kita sehingga ada muncul empati kepada orang lain. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepekaan sosial itu perlu dilatih dalam kehidupan sehari-hari, perlu dibiasakan. Kalau kita tidak membiasakan menghidupkan kepekaan sosial kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Kepekaan sosial ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa begitu beliau peka terhadap orang lain, secara kasat mungkin kita melihat tidak terjadi apa-apa, tapi beliau mampu menerka, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu tajamnya perasaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sewaktu kami sedang bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang berkendaraan. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang mengharapkan bantuan makanan. Melihat itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, hendaklah dia memberikan kepada yang tidak punya kendaraan. Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah dia memberikan kepada yang tidak mempunyai bekal. Lalu beliau menyebutkan berbagai macam harta.
hingga kami merasakan seolah-olah atau betapa tidak satupun di antara kami yang mempunyai hak atas kelebihan dari harta kami. Pendengar yang itu Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang datang bersatu bergabung dengan rombongan Rasulullah SAW. Rasul berbaris-baris dengan kendaraan masing-masing. Maka ada yang sahabat-sahabat yang sedang makan di atas kendaraan itu. Rasulullah SAW pun ikut makan di situ. Tiba-tiba ada sahabat yang lain yang datang, yang tidak posisi makan. Maka beliau melihat ke kanan dan ke kiri. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW mampu paham bahwa orang ini sedang lapar, atau orang ini tidak ada makanan, sehingga beliau mengungkapkan siapa yang ada bekal, maka berikan kepada orang yang tidak ada bekal. Siapa yang ada bencengan yang kosong, maka berikan bencengan kepada orang yang tidak ada bencengan. Siapa yang memiliki kelebihan harta, maka berikan kepada orang yang memiliki kelebihan harta. Dan Rasulullah SAW menceritakan harta-harta yang banyak. Mungkin menceritakan siapa yang punya rumah banyak, siapa yang mungkin punya kendaraan yang banyak, siapa yang punya uang yang banyak, siapa yang punya simpanan uang yang banyak, dan lain sebagainya. Seolah-olah dalam hati sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka menganggap mereka seolah-olah tidak memiliki hak atas kelebihan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan memberikan selembar kain selimut yang terbuat dari kain tenun yang bagus, cantik. Lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah SAW, saya menenun sendiri dengan harapan Anda ya Rasulullah berkenan memakainya. Dengan senang hati beliau menerima, karena memang Rasulullah SAW butuh dengan kain tersebut. Lalu Rasulullah SAW dengan senang, dengan gembira itu keluar dengan memakai sarung tersebut. Tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, indah sekali kain selimutmu. Saya jadi ingin memakainya wahai Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, baiklah. Maka beberapa waktu berlalu, sahabat itu setelah duduk pergi. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah beliau dan mengganti pakaiannya. Lalu selimut itu beliau ambil dan beliau kirimkan kepada sahabat yang barusan mengatakan indahnya kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat lain yang mendengarkan berita itu. Kata sahabat lain, tidak baik kamu menginginkan kain yang sedang dipakai oleh Nabi SAW, sementara beliau butuh. Kamu kan tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Sahabat SAW juga berkata, saya memintanya supaya bisa saya gunakan untuk kain kafan nantinya. Dan menurut riwayat bahwa memang sahabat ini begitu meninggal dunia dikafani dengan salah satu kainnya adalah kain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat membayangkan bagaimana halusnya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak meminta selimut Rasulullah, tidak meminta pakaian Rasulullah, hanya memuji saja. Maka terlintas di situ keinginan, nampak keinginan atas pakaian atau kain yang dipakai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW langsung memberikan kain itu kepada sahabat. Dan di beberapa kesempatan yang lain mungkin ketika Rasulullah memegang makanan, mungkin ada yang memuji, betapa enaknya makanan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW langsung memberikan makanan itu kepada sahabat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang
kalaulah Rasulullah SAW hari ini, kalau kita lihat hiduplah di masa kita ini, mungkin rumah Rasul tidak pernah kosong dari orang. Begitu orang-orang memahami Rasul tidak pernah menolak orang yang meminta, maka insya Allah penuh rumah beliau. Mungkin pagi ada yang meminta makanan, siang ada yang meminta pakaian, apapun yang ada di dalam di kepemilikan beliau akan habis seluruh diminta. Pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu hal yang perlu kita sinkronkan adalah Rasulullah SAW pada hari itu, kepekaan Rasulullah yang tinggi itu sejalan dengan iffah, harga diri yang besar dari para sahabat. Makanya sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kepekaan sosial itu tinggi di hati-hati kaum muslimin, maka akan muncul pula tinggi pula lah iffah, harga diri yang besar di antara kaum muslimin. Kita melihat Rasulullah SAW bahwa beliau itu rasanya tinggi, kepekaannya tinggi, orang yang meminta langsung diberi. Tapi pada saat yang bersamaan, sahabat-sahabat memiliki harga diri yang tinggi. Banyak sahabat yang kita lihat yang dalam waktu 3 hari tidak makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pingsan di samping mimbar Rasulullah SAW. Fatimah binti Muhammadin SAW juga 3 hari tidak makan, sehingga beliau pingsan ketika dijumpai oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat, hanya sangat sedikit sekali, hanya 1-2 orang yang terjadi kasus-kasus meminta langsung kepada Rasul atau meminta langsung kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, karena sejalan. Boleh jadi pendengar radio RRI yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita boleh menyimpulkan kenapa banyak sekali orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk meminta-minta. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang butuh itu ada 2. 1 as-sa'ilin, 2 al-mahrum. Ada orang yang miskin, yang kekurangan, yang meminta-minta keluar. Tapi ada al-mahrum, orang-orang yang kekurangan, tapi dia memiliki harga diri yang besar. Dia kurang, hartanya kurang, makanannya kurang, tapi dia menjaga harga dirinya di hadapan Allah dan di hadapan kaum muslimin. Sementara as-sa'ilin, dia keluar. Hari ini kita bisa menyaksikan boleh jadi lebih besar, lebih banyak jumlah as-sa'ilin daripada al-mahrum. Banyak yang keluar-keluar, masuk ke kantor-kantor, masuk ke rumah-rumah, datang silih berganti, kadang-kadang jauh dari daerah lain, masuk ke Aceh Singkil. Itu boleh jadi itu karena bentuk dari kurangnya kepekaan sosial di hati kaum muslimin. Sehingga karena kita tidak peka, orang harus keluar untuk menyentuhnya, untuk mengambil buah itu supaya jatuh, karena buah tidak jatuh-jatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu halusnya perasaan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit belajar dari sifat Rasulullah SAW ini. Mulailah merasa itu mudah. Kita akan tidak enak kalau ada sesuatu yang tidak enaklah menurut perasaan kita, maka kita yakin itu juga tidak akan dirasakan enak oleh orang lain. Kita mencintai sesuatu, suka dipuji, suka disanjung, suka diberi, atau suka kita dijamin hak-hak kita, maka saudara-saudara kita yang lain pun juga memiliki perasaan yang sama. Tidak ingin diganggu, tidak ingin dizalimi, tidak ingin dirugikan. Kita tidak ingin dirugikan, orang lain juga tidak ingin dirugikan. Kaum muslimin, orang-orang yang lapar, itu ingin sekali makanan mereka tercukupkan di rumah. Ingin sekali api-api kompor mereka itu menyala, dan ingin sekali asap-asap dari nasi-nasi, asap-asap dari gorengan-gorengan itu juga keluar daripada kompor atau periuk atau rice cooker atau apapun bentuknya dalam rumah mereka. Maka perasaan itu juga ada dalam diri kita. Maka inilah Ramadan, Allah pancing kita dengan satu amalan menahan lapar, sehingga kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kesusahan yang dirasakan susah oleh orang lain.
pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sedikit oleh-oleh dari kita terkait dengan Ramadan sebagai bulan yang latihan untuk meningkatkan kepekaan sosial kita di hadapan Allah SWT dan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita orang yang tidak mati rasa, tetapi besar rasa kita saling mencintai, saling menghargai sesama kaum muslimin, secara bersaudara, satu akidah maupun yang sesama manusia di dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan, dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian tausiah Ramadan 1446 Hijriah. Pendengar program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Edisi hari ini Sabtu 1 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Meirido Hafera SHI, dengan tema melatih kepekaan sosial lewat puasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ustadz yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata, saya Nur Hayati dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM MKes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.